Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat. Laga ini akan digelar di Bahrain National Stadium, Kota Rifa, di bawah panasnya cuaca Timur Tengah. Para pemain Indonesia di bawah asuhan Sintayong memiliki tekad kuat untuk membungkam tuan rumah dan membawa peluang poin penting dari pertandingan ini. Dengan catatan positif di dua laga sebelumnya dan beberapa pemain baru yang bergabung, tim Garuda optimis bisa memberikan perlawanan tangguh di tanah mutiara Teluk Persia. Apakah Timnas Indonesia mampu meraih poin atas Bahrain? Mari kita ulas lebih dalam. Kilas balik pertemuan Indonesia versus Bahrain. Bagi sebagian supporter Indonesia, kenangan pahit dari pertemuan terakhir melawan Bahrain masih membekas. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia mengalami kekalahan telak 0-10 dari Bahrain di tempat yang sama. Namun, kekalahan tersebut sudah berlalu. Dan Timnas Garuda saat ini adalah tim yang berbeda dengan materi pemain yang lebih kuat dan pengalaman yang lebih baik. Tidak semua pertemuan dengan Bahrain berakhir buruk. Pada Piala Asia 2007, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1. Jika melihat statistik head-to-head dari 7 pertemuan antara kedua tim, Bahrain menang 3 kali, sementara Indonesia menang 2 kali. Dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Namun, catatan sejarah ini mungkin tidak terlalu relevan karena kedua tim kini sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan wajah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong telah mengalami transformasi yang signifikan. Level permainan tim kini dianggap sudah melebihi batasan regional ASEAN. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, yang menjadi langganan Piala Dunia. Sintayong mengandalkan pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Izzes dan Calvin Verdong untuk memperkuat lini pertahanan. Pada laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi baru, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Mads Hilgers yang pernah menahan imbang Manchester United saat bermain di Eredivisie diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia. Sementara itu, Eliano Reijnders yang juga bermain di Eredivisie dikenal sebagai pemain yang mampu menggoyahkan pertahanan lawan dengan dribble apiknya dan akurasi tembakannya yang tajam. Strategi Timnas Indonesia. Kemungkinan besar Sintayong akan tetap menggunakan pola permainan yang serupa dengan saat melawan Arab Saudi dan Australia, yaitu formasi 5-4-1 atau 3-4-3. Fokus utama akan berada pada pertahanan solid dengan memanfaatkan serangan balik cepat. Kedatangan Mads Hilgers di lini belakang diharapkan bisa menambah kekuatan di pertahanan Indonesia, bergabung dengan Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong. Serangan balik akan menjadi kunci, terutama dengan kehadiran Eliano Reijnders yang bisa memperkaya variasi serangan di lini depan. Kemampuannya untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti maupun menciptakan peluang bagi pemain lain dapat menjadi ancaman bagi pertahanan Bahrain. Indonesia juga harus waspada dengan pemain-pemain berbahaya dari Bahrain seperti Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan, yang saat ini sedang berada dalam performa terbaik di Liga Domestik Bahrain. Mereka adalah pemain kunci yang sering menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Tantangan dari Bahrain.
Selain kekuatan pemain, timnas Indonesia juga harus menghadapi tantangan non-teknis dari tuan rumah. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah trik licik dari Bahrain, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Pada laga melawan Australia misalnya, pemain Bahrain kerap mengulur waktu dan membuat frustasi pemain lawan dengan aksi teatrikal di lapangan. Hal ini bahkan membuat pemain Australia terlihat geram. Di sisi lain, Bahrain juga dikenal dengan perilaku supporternya yang kadang menebar gangguan, seperti penggunaan laser saat melawan Jepang untuk mengintimidasi pemain lawan. Hal ini menjadi pelajaran bagi pemain Indonesia untuk tetap tenang dan fokus sepanjang pertandingan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemain Jepang saat mereka tetap tenang meski mendapatkan gangguan tersebut. Tidak hanya itu, ada juga kekhawatiran mengenai perangkat wasit yang akan memimpin laga. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang akan memimpin pertandingan memiliki reputasi kontroversial termasuk saat memimpin laga di Piala Asia U23 2020 ketika memberikan penalti kontroversial untuk Arab Saudi melawan Thailand. Meskipun AFC tidak melanggar regulasi, kekhawatiran akan keberpihakan terhadap tim tuan rumah tetap ada di benak publik Indonesia. Persiapan timnas Indonesia. Bahrain telah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Indonesia. Mereka telah mengumpulkan 29 pemain yang mulai berlatih sejak 29 September 2024. Sementara itu, timnas Indonesia baru berangkat ke Bahrain pada 5 Oktober 2024 tanpa melakukan latihan terlebih dahulu di sana. Namun, meski persiapan tim terbilang singkat, timnas Indonesia tetap optimis dan diharapkan mampu mencuri poin dari pertandingan ini. PSSI telah menargetkan bahwa timnas harus pulang dari Bahrain dan Cina dengan meraih 4 poin atau bahkan lebih jika memungkinkan.